Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi sahabat-sahabat sekalian untuk melanjutkan sajian materi kita. Tadi kita sudah mendengarkan sajian yang disampaikan oleh para narasumber kita terdahulu. Kita sudah memahami isu-isu krusial yang patut mendapat perhatian kita yang dianggap merusak atau bisa mengurangi kualitas pemilu kita. Sahabat-sahabat sudah memahami bagaimana mekanisme pengawasan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan yang ada. Sahabat-sahabat juga sudah mengetahui bagaimana tugas-tugas dan peran-peran pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, oleh peserta pemilu, dan oleh masyarakat, sehingga kita bisa menghadirkan sebuah proses pemilu yang lebih baik. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang beberapa hal yang menjadi kerja-kerja yang baik, praktik-praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun masyarakat bersama Bawaslu. Praktik-praktik baik yang akan kami sampaikan ini harapannya bisa menginspirasi kita semua untuk melakukan hal-hal serupa di daerah kita masing-masing. Praktik baik yang akan kami sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, pencalonan desa pengawasan. Yang kedua, pembentukan forum warga. Ketiga, tentang KKN tematik. Yang keempat, bagaimana membangun kerjasama bersama OMS, organisasi masyarakat sipil atau NGO. Yang kelima adalah bagaimana pelibatan atau bagaimana keterlibatan para penggiat dan pekerja seni dan budaya. Keterlibatan siswa dan pelajar. Bagaimana pembentukan Saka Adiaksa? Bagaimana keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat? Dan bagaimana peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan melaporkan kepada Bawaslu jika ada pelanggaran yang ditemukan di sekeliling mereka. Sahabat-sahabat sekalian, mari saya uraikan secara singkat ke-9 hal yang kami anggap menjadi best practice untuk kita semua. Yang pertama adalah pembentukan desa pengawasan dan anti politik uang. Di beberapa tempat menggunakan nama dan istilah yang mungkin berbeda, tetapi semangatnya dan rohnya sama. Apa tujuannya? Dan apa hasilnya? Dari pembentukan desa pengawasan dan anti politik uang ini, di beberapa tempat kemudian muncul atau lahir peraturan desa yang mengatur tentang anti politik uang atau Perdes anti politik uang. Yang kedua, di beberapa desa kemudian muncul inisiasi dari kepala desa dan perangkat desa untuk mengalokasikan anggaran yang kemudian digunakan untuk kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan mengedukasi rakyatnya atau masyarakatnya agar melaksanakan proses tahapan pemilu dengan baik. Yang ketiga, kita bisa menemukan di beberapa tempat, beberapa desa, beberapa kampung, beberapa dusun yang masyarakatnya bergotong royong mendonasikan biaya dari mereka sendiri membuat spanduk untuk kampanye tentang anti politik uang, kampanye tentang menolak hoax, kampanye tentang menolak politisasi sara. Ini adalah sebuah kontribusi nyata yang dilakukan oleh masyarakat desa. Yang kedua adalah optimalisasi forum warga. Munculnya forum warga adalah sebuah kesadaran warga akan pentingnya keterlibatan mereka dalam menjalin proses tahapan pemilu dan pemilu kada berjalan dengan baik dan berintegritas. Dan selanjutnya forum warga ini hadir bukan hanya pada saat pemilu kada, tapi menjadi mitra Bawaslu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan, pengawasan secara partisipatif. Yang ketiga adalah tentang pelaksanaan KKN tematik. Di lokasi mereka ber-KKN, mahasiswa melakukan sosialisasi tentang
pentingnya partisipasi masyarakat, mengedukasi masyarakat agar masyarakat kemudian ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Mereka mendorong masyarakat dan aparat desa untuk mendeklarasikan atau membentuk desa-desa pengawasan di mana mereka bertugas. Mahasiswa juga lewat kegiatan itu mereka bisa belajar tentang sebuah proses demokrasi, sebuah proses pemilu dan pemilu kada yang baik dan yang benar. Yang keempat adalah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, NGO, organisasi perempuan, dan organisasi kepemudaan. Apa yang bisa dilakukan? Tentu banyak sahabat-sahabat sekalian. Saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang kami lakukan di Sulawesi Selatan. Kami kerjasama dengan sebuah organisasi namanya SPAK, Saya Perempuan Anti Korupsi. Dari kerjasama kami melahirkan sebuah media sosialisasi dalam bentuk game. Media sosialisasi untuk mencegah politik uang. Karena kami yakin dengan melakukan pencegahan terhadap politik uang, maka diharapkan hasil pemilu dan pemilu kada siapapun nanti akan semakin meminimalisasi tindakan korupsi. Kami juga punya kerjasama dengan teman-teman Lembaga Studi Kebijakan Publik, LSKP. Kerjasama kami ini melahirkan sebuah program yang namanya Clean Election. Program ini kemudian dikembangkan di beberapa daerah di mana mitra kerja LSKP ada. Dan teman-teman sekalian, semua biaya pembuatan alat media sosialisasi, mencetak stiker, mencetak brosur sebagai media sosialisasi dan kampanye itu dibiayai oleh teman-teman LSKP. Praktik baik yang kelima yang kami ingin ceritakan adalah bagaimana pelibatan para pekerja seni budaya, para penggiat seni budaya. Saya kira teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Aceh, di Papua, dan hampir semua tempat di Indonesia punya pengalaman tentang ini. Bagaimana melibatkan para kartunis di Jawa Tengah, pembuat puisi, teman-teman penggiat reok misalnya di Ponorogo di Jawa Timur, ataupun tempat-tempat lain. Semua tujuannya mengkampanyekan bagaimana pemilu yang bersih, bebas dari politik uang, jauh dari politik sara, dan penyebaran informasi hoax. Praktik baik yang selanjutnya yang kami ingin sampaikan adalah keterlibatan siswa, pelajar di sekolah menengah. Ini menarik, karena mereka sambil belajar, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi kelompok mereka, teman-teman sejawat mereka, maupun masyarakat. Misalnya, mereka membuat pemilihan ketua OSIS dengan model pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, ada regulasi-regulasi tentang bagaimana melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan OSIS. Ini adalah pembelajaran untuk mereka. Mereka juga kemudian melakukan kampanye anti politik uang. Mereka buat spanduk, bahkan mereka kemudian membuat video-video pendek tentang anti politik uang, menolak politisasi sara, menolak penyebaran informasi hoax lewat video pendek, kemudian mereka sebarkan di media sosial mereka. Artinya, mereka sudah punya kesadaran yang baik untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Yang selanjutnya adalah di beberapa tempat sudah muncul sebuah satuan kerja kepramukaan yang dibina oleh Bawaslu. Satuan kerja ini namanya Saka Adiaksa Pemilu. Saya kira teman-teman di DKI, di Jawa Barat, di Sulbar, di Bali, dan beberapa tempat itu sudah terbentuk yang namanya Saka Adiaksa. Ini adalah ruang yang juga masih memungkinkan kita untuk kembangkan selanjutnya. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya adalah peran serta tokoh agama dan tokoh adat untuk melakukan sosialisasi dengan bahasa mereka. Bagi tokoh agama dengan bahasa agama, bagi tokoh adat dengan bahasa adat dan budaya mereka, untuk menyampaikan tentang hal-hal yang bisa merusak kualitas demokrasi. Dan ini sangat efektif karena masyarakat dan umat dari tokoh-tokoh agama itu masih mendengarkan mereka. Nah, tentu kita dan teman-teman semua yang punya segmen yang berbeda
pasti juga bisa menyampaikan ini dengan bahasa dan segmen kita masing-masing. Yang terakhir adalah bagaimana partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu dan pemilu kada, melaporkan ke Bawaslu jika ada menemukan atau mengetahui dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, oleh masyarakat, bahkan oleh penyelenggara pemilu sendiri. Menarik mengamati data laporan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu mulai dari pemilu kada 2015, pemilu kada 2017, pemilu kada 2018, dan pemilu serta pilpres 2019. Pada pemilu kada 2015 ada 2.557 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu oleh masyarakat. Pada pemilu kada 2017 ada 1.543 laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat kepada Bawaslu. Pada pemilu kada 2018 ada 2.566 laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat ke Bawaslu. Dan pada pemilu serta pilpres 2019 ada 4.506 dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat kepada Bawaslu. Ini artinya apa? Peran serta masyarakat pada wilayah ini, meski jumlahnya jika dibanding dengan temuan yang ditemukan oleh Bawaslu, tentu masih kecil, masih sedikit. Tapi dengan kehadiran sahabat-sahabat sekalian lewat Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini, kami yakin semangat masyarakat untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran pasti akan semakin meningkat. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira ini beberapa cerita praktik baik yang telah terjadi dan semoga ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan singkat tentang praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh masyarakat bersama Bawaslu atau masyarakat itu sendiri. Praktik-praktik baik ini harapannya bisa menginspirasi kita semua dan khususnya sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat bisa membuka di link-link media pemberitaan nasional maupun lokal tentang praktik-praktik baik untuk memperkaya kita. Sahabat-sahabat juga bisa mendownload PDF dari buku ini kalau teman-teman belum bisa mendapatkan buku ini. Buku ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh Bawaslu RI, mengumpulkan beberapa tulisan yang ditulis oleh para pakar, para praktisi, dan khususnya teman-teman Bawaslu di beberapa provinsi di Indonesia. Menulis tentang perihal partisipasi masyarakat. Jadi kumpulan tulisan tentang partisipasi masyarakat. Ada beberapa buku juga yang bisa dibaca, misalnya buku yang ditulis oleh Sekjen Bawaslu RI tentang pengawasan partisipatif. Dan saya kira banyak tulisan-tulisan terkait dengan itu, termasuk jurnal-jurnal yang bisa memperkaya sahabat-sahabat. Ini penting karena pengawasan partisipatif adalah merupakan roh dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang kita lakukan. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sahabat-sahabat adalah orang-orang yang diharapkan oleh bangsa dan negara untuk mengawal proses demokrasi agar bisa lebih baik. Semangat sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.